Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan kathiran mubarakan fihi. Allahumma shfi marada muslimin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada pertemuan kali ini alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, anugerah yang sangat luar biasa sekali sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu. Karena tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan kali ini lebih bermakna, lebih berkualitas ketimbang Ramadan sebelumnya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menganggap bahwasanya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Begitu dinasihatkan oleh para ulama salafus saleh. Ya, jadikanlah Ramadan momentum, dianggap bahwa Ramadan itu dianggap sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Agar apa? Agar kita semakin serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keseriusan kita dalam belajar, salah satu keseriusan kita menghadapi bulan suci Ramadan adalah belajar mengenai fikih Ramadan. Karena salah satu persiapan menuju bulan suci Ramadan adalah mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, pada kali ini kita akan memasuki ini adalah pertemuan yang ke-8 ya, pertemuan yang ke-8 qadarullah. Pertemuan yang ke-7 kemarin tidak terekam ya, sehingga kita tidak bisa share ke beberapa tempat. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu dianggap membatalkan puasa ya, hal-hal yang dianggap membatalkan puasa. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ihtilam ya. Ihtilam ini yang mana seseorang dalam keadaan tidur di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian dia bermimpi melakukan hubungan biologis ya, sehingga keluarlah spermanya, maka hal itu tidak membatalkan puasa, dan dia dianggap dan dia mesti meneruskan puasanya karena status puasanya itu tidak batal. Dan ini telah mutafaq ittifaq al ulama yang berkenaan tentang ihtilam berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya salasun la yuftirna as-saima. Yang pertama adalah 3 hal yang tidak membuat batal orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-hijamah, berbekam. Yang kedua adalah walqai, ya orang yang muntah. Muntah di sini adalah amdan, muntah secara sengaja. Kalau muntah yang tidak sengaja, ya yang pernah kita sampaikan, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, al-qai di sini adalah orang yang muntah tapi tidak disengaja. Yang ketiganya adalah wal ihtilam, ya orang yang mimpi basah, ya mimpi basah, ya sehingga di siang hari bulan Ramadan, padahal itu tidak membatalkan puasa. Hadisnya diberikan oleh Imam Tirmizi. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa bila seorang secara sengaja melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan birahinya, baik dengan melalui pikiran, yaitu dengan melalui imajinasi,
atau melihat atau mendengarkan hal-hal yang dapat merangsang nafsu birahinya sehingga mengakibatkan keluar spermanya, maka hal itu pun ya tidak dianggap membatalkan puasa. Ya tidak dianggap membatalkan puasa. Nah, oleh karenanya batasannya adalah adanya sentuhan langsung ke alat vital. Itu batasannya ya. Ya, batasannya adalah langsung ada sentuhan ke alat vital. Tapi kalau cuma menghayal, ilusi, imajinasi, ilusi saja, maka hal demikian tidak membatalkan puasa. Nah, baik dengan mungkin bisa jadi tadi nontonnya ya saya ya. Baik dengan lewat percumbuan misalnya gitu kan, dia pacaran bercumbu atau suami istri bercumbu pada siang bulan Ramadan ya, ataupun cara lainnya, itu tidak membatalkan puasa. Ya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena batasannya adalah bersentuhan langsung dengan alat kelamin. Ya kalau cuman cium-ciuman doang, ya itu tidak, apa bercumbuan doang, itu tidak membatalkan puasa. Nah, maka bila terjadi sentuhan langsung seperti misalnya mohon maaf seperti onani ya, kemudian eh, bercumbu bercumbu dia bercumbu dengan istrinya tanpa melakukan jima dengan istrinya ya, tetapi mengakibatkan keluarnya mani. Nah, ini dia jadi masalah ya, bercumbu dia dengan istrinya ya, kemudian mengakibatkan dia keluar maninya, maka hal tersebut membatalkan puasa ya. Dan ini sepakat para ulama ya, sepakat ulama bahwasanya laki-laki atau suami dan istri apabila mereka bercumbu, akibatnya adalah si laki-laki ini mengeluarkan spermanya atau si perempuan dapat mengeluarkan spermanya, maka hal demikian membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Nah, namun kalau seorang mengalami janabah di malam hari ya, melakukan hubungan biologis misalnya begitu ya di malam hari ya, lalu melewati waktu subuh dalam keadaan junub. Nah, puasanya sah dan tidak diharuskan untuk mengganti puasanya di hari lain. Ya, termasuk kalau di siang hari pun, misal di siang hari pun dia dalam keadaan bermimpi, dia cuma diwajibkan untuk mandi saja. Itu pun ketika hendak melakukan ibadah sholat. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan berpuasa. Puasanya tetap lanjut karena puasanya tidak batal. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam hadis ya, dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari dan Imam Muslim ya, bahwasanya dari Aisyah dan Ummi Salamah ya, semoga Allah meridhai mereka keduanya, nasyhadu ala Rasulillah SAW, kami menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW in kana la yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yaghtasil thumma yasum. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan berjunub, ya dalam keadaan junub, bukan min ghairi ihtilamin, tidak dalam keadaan bermimpi, artinya dalam keadaan setelah melakukan hubungan suami dan istri pada malam harinya. Nah, kemudian tuh kemudian Nabi Muhammad SAW mandi ya pada subuh hari ingin melaksanakan ibadah sholat tentunya begitu ya. Tsumma yasumu, kemudian Nabi Muhammad SAW itu berpuasa. Ya, Nabi Muhammad SAW itu berpuasa. Nah, sedangkan hadis yang bertentangan dengan hal ini dianggap oleh para ulama bahwa itu telah dinasakh. Ada sebuah hadis, yaman asbaha junuban fala saumalahu. Hadisnya sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man asbaha junuban, siapa-siapa orang yang berpagi-pagi dalam keadaan junub, fala saumalahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, kalimat tidak ada puasa baginya ini menurut para ulama maksudnya adalah bukan puasanya yang tidak sah, bukan puasanya yang tidak sah, melainkan adalah makna daripada man asbaha junuban fala saumalahu, barang siapa yang berpagi-pagi dalam keadaan junub tidak ada puasa baginya, artinya adalah ya tidak ada apa namanya melainkan maknanya itu adalah bahwa tidak ada fadilah atau keutamaan dalam puasanya itu. Nah, itu ya. Dan menurut para ulama bukan puasanya tidak sah, bukan puasanya tidak sah, puasanya tetap sah begitu ya. Nah, dalam hal ini ya seperti dalam misalnya dalam Imam An-Nawawi ya menunjukkan bahwa
kebolehan orang yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub merupakan jima. Ya, Imam Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi menyebutkan bahwa kebolehan orang memasuki waktu subuh dalam keadaan janabah merupakan ijma para ulama. Ya, ijma. Ya, sebagaimana keterangan yang sama dikemukakan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid. Ya, disangka Imam Syaukani menyebutkan bahwa hal itu merupakan pendapat jumhur ulama. Ya, artinya memang yang maksud daripada saumalahu itu adalah mereka dalam keadaan jima. Kalau misalnya dalam keadaan jima, tentu membatalkan puasanya dan wajib kafarat gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar dengan dia dalam keadaan janabah malam harinya, pada malam harinya, kemudian dia berpagi-pagi mandi, ketiduran, azan subuh, kemudian dia bangun gitu ya, maka tetap puasanya dalam keadaan sah. Itu yang disampaikan oleh Aisyah dan Umi Salamah, ya, melihat dan menyaksikan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini Allah Taala ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai celak mata. Ya, celak mata ini diawali dengan hadis baginda Muhammad SAW. Ya, anna Nabi SAW iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ya memakai celak iktahal di Ramadan pada bulan suci Ramadan. Wa huwa shaimun, padahal Nabi Muhammad SAW itu ya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Nah, meskipun obat tetes mata ya, meskipun obat tetes mata itu masuk ke dalam mata sekalipun, sama seperti celak misalnya kan, ya sama seperti itu, celak misalnya masuk juga ke mata, atau mungkin tetes mata masuk juga ke dalam mata, namun dilihat dari arah masuknya, bahwa cairan obat itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, ya seperti misalnya masuk ke dalam lambung atau ke dalam perut. Ya, cuman obat tetes mata itu dia sejenis obat luar seperti obat-obat lainnya, seperti kompres, ya plester, obat luka, betadin dan seterusnya begitu. Itu cuman obat luar saja. Nah, kalau seorang berpuasa menggunakan obat tetes mata, maka tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Nah, bagaimana dengan obat asma? Nah, nanti ada penjelasan tersendiri bahwa terkait dengan obat asma gitu ya. Nah, obat asma juga yang disemprotkan bagi penderita asma bila digunakan oleh seorang yang berpuasa juga tidak termasuk membatalkan puasa. Kenapa demikian? Sebab secara teknis jauh dari kriteria makan atau kriteria minum yang dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia kalau makan dan minum itu dia masuk ke dalam kerongkongan dan masuk ke dalam lambungnya, sehingga penggunaan bagi orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasanya, disebutkan oleh memakai obat asma tadi itu. Nah, hal demikian yang difatwakan oleh Syekh Abdullah bin Baz ya. Syekh Abdullah bin Baz ini adalah seorang mufti di Saudi Arabia. Nah, beliau jelaskan bahwasanya hal demikian itu tidak membatalkan puasa dan puasanya tetap sah. Ya, puasa tetap sah gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, siwa, kumur-kumur, istinsyak. Nah, siwa, kumur-kumur dan istinsyak ini ya atau mungkin dikenal dengan membersihkan gigi lah ya, atau menggosok gigi. Ya, pada hal demikian tidak membatalkan puasa juga. Ya, sekalipun memang menurut mazhabnya Syafi'i, ya, bahkan menurut Imam Syafi'i itu langsung, bahwa bersiwak itu hukumnya makruh kalau kalau misalnya sudah memasuki waktu zuhur. Kalau sudah waktu masuk zuhur, udah nggak boleh lagi siwa atau berkumur-kumur atau menggosok gigi ya. Sampai kapan? Sampai waktu berbuka. Sampai waktu berbuka. Nah, dan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa dalilnya itu la khalufu fa min shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwasanya nafasnya orang yang berpuasa itu lebih harum ya. Nafasnya orang yang berpuasa itu lebih lebih harum
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak minyak kasturi. Dari minyak kasturi. Nah, saking harumnya begitu ya. Tapi jangan sampai kita ya kalau dalam keadaan berpuasa atau dalam keadaan berbuka atau sahur ya kalau makan pete, makan jengkol kalau bisa ditinggalkan lah. Nah, bagaimana kalau misalnya bersiwak, gosok gigi akan menghilangkan bau mulut. Nah, namun bila bau mulut mengganggu seperti habis makan makanan berbau misalnya gitu kan, maka sebaiknya bersiwak lah. Ya, tapi tentu ya tentunya itu ya ya segera dibuang kembali seperti kumur-kumur misalnya kan. Kalau kumur-kumur masukkan ke dalam mulut langsung dibuang. Jangan dimain-mainkan di kerongkong di apa di bibirnya kerongkongan. Nah, itu bahaya. Ya itu bahaya bisa nanti membatalkan puasa begitu ya. Nah, nah, istinsyak seperti misalnya istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung ya. Memasukkan air ke dalam lubang hidung kemudian istinsar, kemudian membuang kembali ya. Nah, kedua hal demikian itu ya ketika dilakukan dalam keadaan berpuasa ya dalam keadaan apa namanya boleh kita lakukan di saat kita berpuasa meskipun bukan untuk keperluan berwudu. Namun ya harus dijaga jangan sampai masuk tertelan ya bahkan sampai ke dalam lambungnya ya karena bisa membatalkan puasa. Kalau saya pribadi saya tinggalkan. Kalau saya pribadi saya tinggalkan khawatir khawatir ada satu tetes dua tetes yang masuk ke kerongkongan dan bisa menyebabkan batal puasa itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah mandi dan berenang. Nah, terkadang ada orang yang mengatakan bahwa mandi dan berenang itu membatalkan puasa. Ya, jangan mandi, jangan berendam. Padahal panas-panas terik, kita habis bekerja misalnya. Ya, kemudian kita nggak ada obatnya kecuali kita cuman berendam saja. Ya, sekarang mungkin ada ruangan AC lah ya sejuk ya. Nah, terkadang saking panasnya, saking capeknya misalnya gitu ya. Kemudian kita eh, eh, berenang misalnya gitu kan. Karena rumah kita berdekatan dengan kali misalnya gitu. Nah, bagaimana? Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya, maka hal demikian tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Nah, kenapa? Karena yang dibasahin itu cuman badannya saja. Bagaimana kalau misalnya eh, apa namanya masuk ke telinga? Nah, masuk ke telinga pun tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, para ulama pada umumnya sepakat bahwa mengatakan bahwa air yang masuk ke telinga itu tidak membatalkan puasanya. Ya, sepakat para ulama mutafak ya. Sebab masuknya air ke telinga itu tidak jauh dari kriteria makan dan minum. Kalau kriteria makan dan minum, ingat yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Kenapa dia masuk ke dalam kerongkongan dan masuk sampai ke lambungnya gitu. Masuk ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan saja sudah batal gitu ya. Baik. Kemudian kemasukan asap dan menghirup wangian. Nah, kemasukan asap dan menghirup wewangian para ulama telah berijma ya, mutafak. Ittifaqul ulama ya, ittifaqul ulama bahwa seorang yang kemasukan asap, debu atau sisa rasa-rasa obat di dalam mulut tidak membatalkan puasa asalkan sifatnya tidak disengaja dan bukan jadi main-mainan bagi dia ya bukan bukan jadi apa namanya eh, bukan bukan bikinan ya. Nah, semua itu tidak membatalkan puasanya. Ya, kemasukan asap, menghirup wangian ya tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama seperti misalnya Imam Ibnu Jauzi ya. Karena kata beliau tidak mungkin menghindari dari hal-hal ya, yang kebetulan seperti seperti itu. Misalnya kalau kita misalnya ke pasar mencium bau sate misalnya atau kalau kita misalnya ke apa namanya ke lewat di depan toko parfum kemudian kita mencium harum wangian. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, walaupun walaupun kalau kita dalam keadaan berpuasa di siang hari bolong atau misalnya di sore hari yang bolong, misalnya gitu kan dalam perut dalam keadaan lapar, mencium harumnya, wanginya asap sate, tidak lapar gitu kan. Walaupun demikian tidak membatalkan puasa.
Allah taala. Nah, Apa sih? tahu Alisa sama Bang Tiana ngomongnya tai ayam. Oh, nggak boleh saya. Nggak boleh. Nah, kemudian misalnya copot gigi, ya, termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah orang yang copot giginya, itu pun tanpa sengaja gitu ya, copot giginya tanpa tanpa sengaja. Nah, meskipun karena copot giginya itu sampai keluar darah, asalkan darahnya itu tidak ditelan, ya, tidak ditelannya kemudian masuk ke dalam perut. Kalau ditelan itu batal puasa, ya, dan itu batal batal puasanya. Karena apa? Nah, copot gigi itu sama seperti orang yang muntah, sehingga hukumnya tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan. Kemudian memakai obat suntik, ya. Nah, memakai obat suntik ini ya sebenarnya ada dua macam. Ada suntikan yang dikenal di dunia medis, ya. Yang pertama suntikan obat, yang kedua ada suntikan glukosa. Nah, suntikan obat ini yang pertama, suntikan obat ini yang dimasukkan lewat jarum suntik ke urat nadi pasien. Ya, isi suntikan itu biasanya adalah obat, yang mana suntikan itu tugasnya adalah membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh si pasien. Nah, dalam keadaan kondisi sakit, terkadang pasien harus disuntik dengan obat. Maka pada umumnya para ulama sepakat bahwa suntikan obat itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa karena dia cuma obat ini masukkan, dan dia tidak ada sangkut pautnya dengan lambung, ya, tidak ada sangkut pautnya dengan lambung. Nah, yang kedua suntikan itu tuh berupa glukosa. Kalau masyarakat umum menyebutnya itu adalah sebagai infus, ya, sehingga dengan infus itu bertambah bertambah dia kenyang dan bertambah tenaganya. Sementara kalau obat tadi itu tenaganya bertambah, kemudian lambungnya pun nggak kenyang. Nah, meskipun sama-sama menggunakan jarum suntik dan ditusukkan ke urat nadi tadi itu, ya, namun prinsipnya jauh berbeda, ya, jauh jauh berbeda. Orang yang mendapatkan suntikan infus pada umumnya mendapatkan jatah makanan lewat glukosa yang disuntikkan, ya, dimasukkan jarum ke dalam badannya tadi itu, ya, ke dalam urat nadinya tadi itu. Nah, sehingga meskipun tidak melewati mulut, namun pada prinsipnya penghinfusan terhadap si pasien itu, ya, memberinya asupan, memberinya nutrisi, memberikan kepada si pasien itu makanan yang mana sangat dibutuhkan oleh tubuh, sehingga seorang pasien itu dapat tenaganya, apa namanya, dapat tenaganya itu bertambah dan sehingga tidak lapar sama sekali. Ya, karena apa? Karena ada infus yang masuk ke dalam tubuhnya, ya. Baik, ya, kalau sakit ya kan dibutuhkan rukhsah. Ya, kalau sakit selagi ada rukhsah ya boleh membatalkan puasanya, nanti asalkan dikodok saja, gitu ya. Jangan kalau sakit ya sakit, kemudian di sakitnya ya sakitnya itu ya rasa-rasanya sakitnya itu berat, misalnya kalau ringan cuman cuman sariawan, pusing gitu kan, nggak terlalu parah lah, ya jangan dibatalin puasa, sayang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sakitnya itu udah panas tinggi, kemudian lemes, gak bertenaga, tulang rasanya nggak ada gitu ya, pokoknya begitu parah lah gitu ya, sehingga eh, harus kalian untuk membatalkan puasa rasanya, ya udah batalin saja asalkan nanti dikodok. Baik, kemudian mencicipi makanan. Nah, di kampung saya biasanya ada orang yang mengatakan waktu kecil dulu bahwa nggak boleh mencicipi makanan, ya, karena hal itu dapat membatalkan puasa. Nah, padahal padahal demikian itu boleh boleh mencicipi makanan, ya, untuk merasakan apa sih rasanya, apakah manis, asin, ya, ambar dan seterusnya. Dengan syarat bahwa dengan syarat langsung dibuang seketika itu juga. Artinya jangan ditelan. Nah, hal ini belum dikatakan sebagai memakan makanan. Ya, belum dikategorikan memakan makanan karena tidak ditelan masuk ke dalam perutnya. Makanan yang kita cicipi
hanya dirasakan dengan lidah saja, kemudian dibuang bersama dengan air liur. Ya kan, perasa itu kan di lidah depan ya, di lidah depan, sehingga kita bisa merasakan ini manis, ini pahit, ini asam misalnya, ini ambar misalnya. Itu kan di lidah depan. Makanya kalau misalnya kita mencicipi makan langsung dibuang, ya langsung dibuang, jangan ditelan. Telan, kalau telan ya batal puasanya. Nah, ini masalahnya, masalah yang seperti ini ya hampir-hampir mirip dengan orang yang berkumur-kumur. Nah, yaitu memasukkan air ke dalam mulut namun segera dibuang kembali. Ya, dia memasukkan air ke dalam mulutnya kemudian langsung dibuang kembali. Kalau misalnya dia masukkan air ke dalam mulutnya, ya mudah ditelannya, ya batal puasanya gitu ya. Ya batal batal puasanya. Nah, sama halnya seperti orang yang istinsar yang tadi kita sampaikan, bahwa seperti orang yang memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya, perbuatan ini termasuk sunnah wudhu dan boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Namun ya, mesti ada kehati-hatiannya, mesti ada kehati-hatiannya. Baik, kemudian dalam kondisi junub ya, abang abang Kiano sama sama abang Kian itu bisik terus sama idahnya busuk belum mandi, kan tadi pagi juga mandi itu pas si zaman hujan. Ya. Baik. Kemudian dalam kondisi junub ya, tadi yang kita sampaikan ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ya, bahwasanya baginda Muhammad SAW itu karena yusbihu junuban min jima'in thumma yaqtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan berjunub ya. Ya. Nabi SAW karena yusbihu junuban min jima'in thumma yaqtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau ketika masuk waktu subuh ya, padahal beliau itu dalam keadaan janabah ya, setelah melakukan hubungan suami dan istri ya, kemudian Nabi Muhammad SAW itu mandi dan berpuasa ya ketika waktu subuh. Baik. Nah, apakah bohong gibah melihat dengan syahwat sumpah palsu membatalkan puasa? Ada hadisnya nih, katanya. Nih ada hadisnya. Padahal hadisnya bermasalah. Khamsun tuftirus sa'ima wa tunkidul wudu'a. Ada 5 hal yang membatalkan puasa dan membatalkan wudhu. Yang pertama adalah al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadharu bisyahwati wal yaminul fajirah. Yang pertama adalah orang yang berbohong, orang yang melakukan gibah, orang yang adu domba, orang yang melihat lawan jenisnya dengan menggunakan syahwat, kemudian orang yang sumpah palsu. Ya, status hadis ini adalah palsu. Ya, status hadis ini adalah palsu dan tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Baik, ini ada yang pembahasan batal puasa ya. Ini enggak terlalu penting ya. Tapi kita baca saja. Ulama sepakat bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, kategori makan dan minum yang membatalkan puasa itu apa saja? Nah, bagaimana jika ada benda masuk ke dalam tubuh tidak lewat jalur pencernaan? Bagaimana jika benda yang masuk ke dalam tubuh bukan makanan minuman? Benda tubuh mana saja yang jika masuk sesuatu puasa itu menjadi batal? Nah, kecenderungan para ulama dalam hal yang membatalkan puasa ada namanya mudayyiqun, ada namanya muwassi'un. Ada orang yang mudayyiq. Mudayyiq itu orang yang membatasi pembatal puasa itu pada hal-hal yang mansus, pada hal-hal yang ada nasnya saja, ada teksnya yang dianggap bisa dikiaskan
terhadap mansus tersebut. Nah, tokoh ini Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Saltut, ya, Syekh Qardawi, Muhammad Utsaimin, Ibnu Hazm. Nah, ada yang muasya, ada yang luas, memperluas cakupan pembatal puasa sehingga semua benda nampak yang masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang terbuka yang asli atau ghairul asli dianggap pembatal puasa. Nah, seperti ulama-ulama klasik seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat Mudhayyikun dan Muwasi'un ini, ya, perbedaan pandangan terkait dengan jauf, rongga tubuhnya, yang dapat membatalkan puasa jika dimasukkan sesuatu dimasukkan dalam jaufnya, tentu batal puasa. Ya, perbedaan pandangan dalam hal lubang masuk benda dalam tubuh, apakah hanya terbatas pada lubang alami atau lubang buatan seperti karena luka dan suntikan. Nah, perbedaan pendapat pandangan terkait benda yang masuk, apakah terbatas pada makanan atau minuman atau semua benda. Nah, ini tadi kita sampaikan bahwa makna jauf. Apa makna jauf menurut ulama Hanafiyah? Yang pertama, menurut jumhur Hanafiyah, jauf yang menjadi faktor pembatal adalah rongga perutnya saja. Rongga perutnya saja. Sedangkan rongga kepala tidak menyambung ke dalam rongga perut. Nah, menurut mazhab Hanafiyah, misalkan benda yang masuk harus menetap. Iya, apa? Jika keluar lagi, ya, misalkan benda yang masuk masuk harus menetap. Jika keluar lagi tidak membatalkan. Nah, seperti orang yang memasukkan daging yang diikat dengan benang lalu ditarik kembali. Nah, itu ya. Berarti tidak batal nih. Nah, kemudian obat luka yang terbuka. Ya, obat luka yang terbuka jika basah membatalkan menurut Abu Hanifah karena dianggap tembus ke jauh. Nah, tidak membatalkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad karena tidak melalui jalan atau lubang alami. Kemudian menurut Malikiyah, ya, jauh hanya terbatas pada tenggorokan, lambung, dan ususnya. Ya, benda yang masuk melalui dubur dan farji perempuan membatalkan, ya, sebab dianggap menyambung ke jauh. Nah, ini seperti orang yang memakai memasukkan obat melalui duburnya, gitu ya, kurang lebih. Baik. Benda masuk dianggap pembatal jika masuk melalui lubang alami. Ya, obat yang masuk lewat luka terbuka tidak membatalkan. Nah, menurut Syafi'i ini, jauf menurut Syafi'i atau lambung menurut Imam Syafi'i paling luas dibandingkan mazhab lain. Semua rongga yang terbuka dalam tubuh jika kemasukan benda membatalkan puasa seperti lubang telinga. Ini ya, semua rongga terbuka dalam tubuh jika kemasukan benda membatalkan puasa seperti lubang telinga, lubang hidung, lubang kemaluan laki-laki perempuan, lubang tenggorokan meskipun tidak sampai ke lambung. Ini Syafi'i ini. Nah, menurut Hanabilah, semua rongga yang dalam tubuh yang sampai ke lambung jika kemasukan benda batal puasanya. Nah, menurut Hanabilah, rongga kepala seperti lubang telinga, mata jika sampai ke tenggorokan dalam anggapan mereka membatalkan puasa. Nah, ini ya menurut Hanabilah. Nah, jauh dapat berupa lubang alami atau lubang tidak alami seperti akibat luka. Akibat luka. Nah, rongga tubuh menurut ilmu kedokteran. Yang pertama, beberapa rongga tubuh manusia, rongga tengkorak berisi otak dan melindunginya. Nah, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut. Ya, menurut ilmu kedokteran modern, rongga tengkorak, lubang kemaluan dan rahim tidak tersambung dengan saluran pencernaan, ya, kerongkongan lambung khususnya. Ini menurut kedokteran. Nah, seperti misalnya asma yang kita bahas tadi, ya, apakah membatalkan puasa? Ya, menurut para seperti Syekh Wabah Zuhaili, seperti Ibn Bas tidak membatalkan puasa, ya. Ibn Bas tidak membatalkan puasa. Tapi menurut Syekh Wabah Zuhaili, ya, Syekh Muhtar As-Sulami, Mufti Tunisia, ya, itu membatalkan puasa. Tidak hanya murni gas, tapi ada kandungan air dan zat kimia yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini ya, kias kepada asap. Nah, tidak membatalkan puasa. Bin Bas, Syekh Qardawi, Utsaimin, Lajnah Daimah Saudi. Nah, kias kepada kumur-kumur. Ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Ini ya. Mau pilih yang mana? Nah, kalau dalam keadaan darurat ada orang yang asma,
ya nggak ada obat lagi kecuali itu, ya pakai sajalah. Ya kita taklid, ya, taklid kepada Syekh bin Bas. Ya, tapi kalau misalnya kita nggak dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sakit, tiba-tiba kita coba-coba, itu ya batal juga puasanya. Ini ya, ini pandai-pandai saya aja. Jadi tergantung kondisi kita seperti apa. Ya, ini kondisi apa dapat dapat dikiaskan kepada siwa juga, ya. Kemudian tidak dianggap makan dan minum, ya, tidak masuk ke saluran makanan. Nah, gitu. Nih, endoskopi. Bagaimana bisa endoskopi seperti ini? Nah, endoskopi batal menurut Syekh Zuhaili. Setiap benda yang masuk ke dalam perut batal puasanya karena memang dapat dikiaskan kepada makan dan minum. Ya. Eh, Kemudian ada pendapat ulama seperti Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Utsaimin, Muhtar As-Sulami tidak batal endoskopi itu. Ya, tidak membatalkan puasanya. Nah, kenapa? Karena dia itu bukan makanan minuman dan tidak dianggap menetap dalam tubuh kita. Nah, alat kontrasepsi berwanita. Ya, ini bagaimana nih? Apakah batal juga nih? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, ya batal. Ya, menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ya, karena apa? Karena bagian farji termasuk jauf yang tadi yang kita jelaskan, ya. Nah, bagian faraj itu adalah bagian jauf, ya, bagian daripada jauf. Kemudian tidak batal menurut bin Bas, ya, menurut Syekh Yusuf Qadawi dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, rahimahumullah taala, ya, tidak membatalkan puasa. Nah, kenapa? Karena tidak tembus ke saluran pencernaannya. Nah, bagian faraj bukan jauh, ya, tidak dianggap makanan dan minuman. Nah, kemudian ada cuci darah. Apakah cuci darah ini dapat membatalkan puasa? Nah, sebagian ulama mengatakan batal, ya, menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, ya, dapat membatalkan membatalkan puasa. Nah, kemudian eh, kenapa ada kandungan zat lain yang masuk yang dalam darah bersih? Ya, ada zat kandungan kandungan lain yang masuk ke dalam darah yang bersih ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kias kepada bekam, ya, kias kepada bekam. Nah, ini menurut Wahab Zuhaili, ya, bin Bas dan Lajnah Daimah. Kemudian tidak batal menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Kias kepada bekam, ya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, bekam itu tidak membatalkan puasa. Sementara menurut Syekh Wahab Zuhaili dan bin Bas Lajnah Daimah bahwa bekam itu bisa membatalkan puasa. Nah, zat ini dimasukkan bukan sebagai nutrisi, melainkan obat. Ya, ini benar Syekh Sukardawi yang telah kita jelaskan tadi, ya. Ya. Nah, kemudian tidak masuk ke jauh, melainkan melewat arteri saja kita, arteri arteri darahnya, gitu ya. Nah, ini infus yang kita sampaikan tadi, ya. Apakah dia membatalkan puasa? Ini ulama berbeda pendapat. Ya, batal jika sifatnya makanan. Nah, Wabah Zuhaili bin Bas Lajnah Daimah Syekh Utsaimin, ya, sama seperti memberikan asupan makanan kepada masukkan apa namanya memasukkan makanan atau minuman kepada si pasien. Nah, ini ada juga Syekh Qardawi mengatakan tidak batal. Ini berbeda pendapat, ya. Bahwa memasukkan infus itu tidak batal, ya. Ini menurut Syekh Qardawi, Imam Syafi'i dan Said Sabiq, ya. Kenapa? Tidak melewati saluran pencernaan, ya, tidak melewati saluran pencernaan. Nah, ini swab test, ini udah lewat swab test ini, ya. Dulu nih. Nih ada, insya Allah deh cukup, ya. Insya Allah besok kita lanjutkan. eh, ada perbedaan pendapat para ulama hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi terjadi perbedaan pendapat. Ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, sementara itu
ya ada khilaf para ulama di dalamnya. Kita lanjut nanti ya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Tutup doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.